Chelsea telah mendapat kabar terbaru tentang calon target transfer lainnya pada musim panas mendatang, yakni Liam Delap. Striker ini tampil api di Ipswich Town musim ini dengan torehan 10 gol di tim yang sedang berjuang dari degradasi. The Tractor Boy berada di posisi ke-18 dalam klasemen Liga Premier dan terpaut 9 poin dari zona aman dengan 9 pertandingan tersisa. Kemungkinan degradasi Ipswich ke Championship akan membuka peluang bagi Chelsea untuk melakukan pergerakan. Mantan penyerang Manchester City itu juga disebut-sebut menarik minat dari Manchester United. Namun keadaan setan merah yang akan absen di kompetisi Eropa musim depan membuat Chelsea lebih diunggulkan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa City mengamankan klausul pembelian kembali senilai 40 juta euro ketika mereka menjual sang pemain. Jumlah itu tampaknya menjadi standar bagi Chelsea jika mereka gagal menggait Victor Gyökeres. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi minat dari pihak Enzo Maresca. Dia pasti masuk dalam daftar Chelsea. Mari kita lihat apakah ada klub lain yang akan bergabung atau tidak dalam perburuan ini, kata Fabrizio Romano. Pemilik bersama Chelsea Todd Boehly dan Behzat Eghbali bisa saja pecah kongsi dalam waktu dekat akibat perbedaan rencana soal stadion klub. Sejak berdiri pada tahun 1905, Chelsea memang menempati Stamford Bridge, namun stadion berkapasitas 40.173 tempat duduk itu dinilai sudah usang dan terlalu kecil untuk klub sekelas Chelsea. Oleh karenanya pemilik klub tengah membuat rencana untuk menambah kapasitas stadion yang berarti bisa memperbesar pemasukan klub dari tiket pertandingan. Ada dua opsi untuk Chelsea. Rencana Todd Boehly ingin merenovasi Stamford Bridge, sedangkan Eghbali dan jajarannya ingin membangun stadion baru di lokasi berbeda. Keduanya sama-sama punya kendala besar terkait ketersediaan lahan. Jika harus memperbesar kapasitas Stamford Bridge, maka Chelsea akan menggusur perumahan di sekitar stadion. Sementara untuk opsi kedua juga tidak berbeda jauh, sekalipun akan membangun stadion di daerah Elscourt. Sampai saat ini Todd Boehly dan Behzat Eghbali rupanya belum sepaham soal rencana renovasi stadion. Bisa saja keduanya pecah kongsi apabila tidak ditemukan solusi terbaik. Kami harus berpikir jangka panjang tentang apa yang ingin kami capai. Kami memiliki peluang besar untuk mengembangkan stadion dan itu harus kami pikirkan secara matang-matang, kata Todd Boehly. Saya rasa itulah titik di mana kami bisa sejalan atau memutuskan untuk mengambil jalan masing-masing, lanjutnya. Reece James terkejut, tendangan bebasnya bersarang di gawang saat dia mengakhiri penantiannya untuk memulai laga bersama Inggris melawan Latvia. Kapten Chelsea itu terakhir kali tampil untuk Inggris saat melawan Italia pada Maret 2023 sebelum penampilannya sebagai pemain pengganti melawan Albania pekan lalu. Sebelum dia menjadi starter dan mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Latvia, dia merayakan kesempatan tersebut dengan tendangan bebas yang menakjubkan di babak pertama dan mengakui bahwa dia terkejut usahanya berhasil masuk ke gawang. Reece James telah menghadapi masalah cedera sejak terakhir kali bergabung dengan skuad Inggris. Dia kembali dengan percaya diri di bawah mantan pelatih Chelsea Thomas Tuchel. Jika dia tetap fit, golnya di laga ini akan memastikan dia tetap menjadi pemain reguler. Reece James mengatakan kepada ITV Sport, "Sudah lama sekali saya menjalani 2 tahun yang mengecewakan. Saya sangat senang dipanggil oleh negara lagi. Saya melihat tempo itu dan merasa bisa membelokkannya. Saya sedikit terkejut itu masuk ke gawang. Ide-ide Thomas Tuchel selalu jelas. Kami memiliki satu tujuan dan itu dimulai minggu ini hingga Piala Dunia," kata Reece James. AC Milan kini telah mengajukan tawaran sebesar 33 juta euro untuk pemain Chelsea yang fantastis setelah mengidentifikasinya sebagai target utama. Mereka yakin bahwa kesepakatan akan tercapai menurut laporan Football Italia. The Blues sudah lama dikenal sebagai klub yang gemar menimbun para pemain muda berbakat. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.
Baru-baru ini Chelsea berhasil mendatangkan dua pemain sekaligus dari US Hugo dan Giovanni Quenda dari Sporting. Mereka telah melakukan penyelidikan atas kepindahan pemain sayap milik Juventus Kenan Yildiz. Mereka juga menjadi pesaing berat bagi Real Madrid untuk merekrut bek tengah milik Bournemouth Dan Huijsen. Bournemouth hanya membayar 12,6 juta euro untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun itu dari Juventus pada Juli 2024. Mereka memanfaatkan kebutuhan raksasa Italia itu untuk menjual karena alasan keuangan mereka. Kini laporan TBR Football mengetahui bahwa Huijsen memiliki klausul pelepasan dalam kontrak 6 tahun yang dia sepakati pada bulan Juli. Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan tim Liga Premier lainnya memantau situasi tersebut. Bintang muda kelahiran Belanda yang kini bermain untuk timnas Spanyol U21 tersebut memiliki klausul pelepasan senilai sekitar 55 juta euro dalam kontraknya di Vitality Stadium. Bournemouth enggan mengkonfirmasi apakah Huijsen memiliki klausul pelepasan karena alasannya yang jelas, tetapi sumber kini mengungkapkan bahwa ada klausul yang aktif pada musim panas ini. Chelsea terus memantau Huijsen dengan cermat, dengan Tottenham, Newcastle, dan Aston Villa juga mengawasi perkembangan sang pemain. Klub lain di luar Inggris dikabarkan juga terus memantau situasi ini. Dengan demikian, untuk mendanai bisnis transfer mereka sendiri, Chelsea dengan tegas akan menjual banyak pemain selama bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Vicajes, AC Milan kini telah mengajukan tawaran besar, yakni 40 juta euro untuk Noni Madueke. Mereka mengidentifikasi winger 23 tahun itu sebagai salah satu target utama mereka. Klub Italia tersebut tengah mengincar pengganti Rafael Leao yang telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Stamford Bridge. Mereka yakin Noni Madueke bisa menjadi kandidat yang sempurna. AC Milan juga yakin bahwa kesepakatan akan tercapai dengan biaya sekitar 40 juta euro. Persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di Stamford Bridge dapat membuat kepindahan itu lebih mungkin terjadi. Enzo Maresca sejatinya terkesan dengan kontribusi Noni Madueke di masa mendatang, meski masih banyak hal yang dapat ditingkatkannya. Transfer ini dapat memicu adanya kesepakatan pertukaran antara Noni Madueke dan Rafael Leao di bursa transfer selanjutnya. AC Milan kabarnya sudah mengirimkan perwakilannya ke London untuk merundingkan kesepakatan ini.